Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinitera Buonagot. Asal saya dari Kabupaten Kepulauan Sula, Kecamatan Sulawesi Tengah, Desa Sawamole. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya dari jurusan TLM semester 1 kelas B. Alasan saya masuk Poltekkes adalah karena di sana itu belum banyak jurusan teknologi laboratorium medisnya. Dan pekerjaan orang tua saya itu PNS. Pengertian mikroskop. Mikroskop adalah alat optik atau elektronik yang digunakan untuk memperbesar gambar objek yang sangat kecil atau terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop memungkinkan pengguna untuk melihat detail-detail yang sangat halus atau struktur mikroskopis dalam objek seperti sel-sel biologis, mikroorganisme, bahan-bahan kimia, dan benda-benda kecil lainnya. Ada berbagai jenis mikroskop termasuk mikroskop cahaya, mikroskop elektron, mikroskop fluoresensi, dan banyak lagi. Dengan digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan aplikasi seperti biologi, kedokteran, ilmu material, dan ilmu forensik, mikroskop berperan penting dalam penelitian ilmiah dan diagnosa medis. Jenis-jenis mikroskop. Ada beberapa jenis mikroskop yang berbeda, masing-masing dirancang untuk tujuan dan aplikasi khusus. Beberapa jenis mikroskop yang umum digunakan meliputi: yang pertama, mikroskop cahaya atau optik. A. Mikroskop cakram. Digunakan untuk melihat objek transparan yang diberi cahaya dari bawah seperti sel-sel biologis. B. Mikroskop cakram gelap. Menggunakan pencahayaan samping untuk menunjukkan objek yang tidak biasa seperti bakteri. C. Mikroskop fase kontras. Memungkinkan visualisasi detail dalam objek transparan tanpa perwarnaan. D. Mikroskop diferensial interferensial. Menyoroti objek dengan cara yang mirip dengan fase kontras tetapi dengan kontras yang lebih tinggi. 2. Mikroskop fluoresensi. Mikroskop fluoresensi konvensional menggunakan pewarna fluoresen untuk menyoroti struktur spesifik dalam sel atau objek. A. Mikroskop konfokal. Memfokuskan cahaya hanya pada satu lapisan objek, menghasilkan gambar 3 dimensi yang jelas. B. Mikroskop tepi gelombang. Menggunakan pantulan fluoresensi dari permukaan untuk melihat objek pada antara. 3. Mikroskop elektron. A. Mikroskop elektron transmisi. Menggunakan berkas elektron untuk melewati tipisnya potongan objek, menghasilkan gambar resolusi tinggi. B. Mikroskop elektron pemantulan. Membenturkan berkas elektron ke permukaan objek untuk membuat gambar 3 dimensi. 4. Mikroskop atom dan mikroskop pemindaian terowongan. Menggunakan ujung tajam untuk memindai permukaan objek dan menghasilkan gambar dengan resolusi atom. 5. Mikroskop konfokal. Digunakan untuk mendapatkan gambar 3 dimensi dari objek, biasanya digunakan dalam bidang biologi dan ilmu material. 6. Mikroskop super resolusi seperti SPED dan SPE. Memungkinkan resolusi gambar di bawah batas difraksi optik. 7. Mikroskop proyeksi. Digunakan dalam mikrobiologi untuk memeriksa bakteri dan mikroorganisme dalam kolom besar. Setiap jenis mikroskop memiliki keunggulan dan batasan sendiri yang membuatnya sesuai untuk aplikasi tertentu dalam ilmu pengetahuan dan penelitian. Penggunaan mikroskop di laboratorium. Mikroskop memiliki beragam kegunaan yang sangat penting di laboratorium, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan seperti biologi, kimia, kedokteran, dan ilmu material. Berikut adalah beberapa kegunaan utama mikroskop di laboratorium. Yang pertama, penelitian seluler dan biologi molekuler. Mikroskop digunakan untuk memeriksa sel-sel biologis, jaringan, dan struktur subseluler. Ini membantu ilmuwan memahami fungsi sel, proliferasi, dan perkembangannya. Yang kedua, mikrobiologi. Dalam laboratorium mikrobiologi, mikroskop
digunakan untuk mengidentifikasi, menghitung, dan mengamati bakteri, virus, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Yang ketiga, diagnostik kedokteran. Dalam kedokteran, mikroskop digunakan untuk mendiagnosis penyakit, termasuk mengamati darah untuk sel, darah merah, putih, dan patogen, serta mengevaluasi sampel jaringan untuk biopsi. 4. Kimia. Mikroskop dapat digunakan dalam kimia untuk memeriksa struktur molekuler dan kristal, serta untuk mengamati reaksi kimia yang terjadi pada tingkat mikroskopis. Yang kelima, ilmu material. Dalam ilmu material, mikroskop membantu mengkarakterisasi dan menganalisis struktur material seperti logam, polimer, atau keramik untuk pengembangan produk dan teknologi. Yang keenam, forensik. Mikroskop forensik digunakan dalam penyelidikan kejahatan untuk memeriksa bukti seperti berat kain, rambut, serbuk sari, dan benda-benda kecil lainnya. Yang ketujuh, ilmu lingkungan. Dalam ilmu lingkungan, mikroskop digunakan untuk memeriksa mikroplastik, organisme air, dan mikroorganisme dalam tanah sebagai bagian dari penelitian lingkungan. Yang kedelapan, kontrol kualitas. Dalam industri, mikroskop digunakan untuk mengawasi dan memeriksa produk-produk yang memerlukan toleransi tinggi, seperti elektronik, semikonduktor, dan peralatan medis. Yang kesembilan, ilmu hayati. Mikroskop digunakan untuk studi makro dan mikro anatomi hewan, tumbuh, dan tumbuhan, serta untuk pengembangan dan pemberdayaan tanaman. Dan yang ke-10, penelitian nanoteknologi. Dalam nanoteknologi, mikroskop berperan dalam karakterisasi nanomaterial dan nanodevice. Bagian-bagian utama dari mikroskop. Mikroskop adalah alat yang kompleks dan memiliki banyak bagian penting. Berikut adalah bagian-bagian utama dari alat mikroskop. Yang pertama, tubus, bagian atas mikroskop yang berfungsi sebagai tabung atau saluran yang memandu cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. Yang kedua, lensa okuler, bagian yang Anda pandang langsung dengan mata Anda. Lensa okuler biasanya memiliki pembesaran sekitar 10 kali dan memungkinkan Anda untuk melihat gambar dari lensa objektif. Yang ketiga, objektif, lensa di bagian bawah mikroskop yang terdekat dengan sampel yang Anda lihat. Terdapat beberapa objektif dengan pembesaran yang berbeda, misalnya 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali yang dapat diganti-ganti. Yang keempat, nose piece, bagian yang memungkinkan Anda mengganti objektif dengan cepat dengan memutar atau menggesernya. Yang kelima, meja sampel, stage, permukaan datar di bawah lensa objektif di mana Anda menempatkan sampel yang ingin Anda lihat. Yang keenam, penjepit sampel, penjepit yang digunakan untuk menjaga sampel tetap pada meja sampel agar tidak bergerak. Yang ketujuh, tuas pengatur kasar, digunakan untuk menggerakkan tubus secara kasar untuk fokus pada sampel dengan cepat. Yang kedelapan, tuas pengatur halus, digunakan untuk mengatur fokus dengan lebih halus setelah pengaturan kasar. Yang kesembilan, diafragma, bagian di bawah meja sampel yang dapat disesuaikan untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mikroskop. Yang ke-10, sumber cahaya, lampu di bawah meja sampel yang menerangi sampel Anda untuk pengamatan. Yang ke-11, dasar atau base, bagian bawah mikroskop yang memberikan stabilitas dan mendukung seluruh struktur alat. Yang ke-12, tombol on-off, digunakan untuk menghidupkan atau mematikan lampu sumber cahaya. Dan yang ke-13, fokus koaksial. Beberapa mikroskop memiliki kontrol fokus koaksial yang menggabungkan pengaturan kasar dan halus dalam satu tuas untuk kemudahan penggunaan. Itu adalah beberapa bagian utama dari alat mikroskop. Meskipun ada variasi dalam desain tergantung pada tipe mikroskop